Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Aku Dicumbui Kuntilanak. Bagaimana tuh ceritanya? Dan ceritanya ini ternyata ditulis oleh sang cerita arwah ataupun sang penulis malam 94 nantinya ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama ataupun penasaran bagaimana sih ceritanya kok bisa disetubui kuntilanak. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Sulfi bukan nama sebenarnya, adalah seorang lelaki yang berusia 22 tahun. Ia membagikan ceritanya kepada kami tentang pengalaman horornya akibat sering melakukan masturbasi yang berakibat fatal bagi dirinya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan dan juga simak baik-baik. Sulfi Jejaga berumur 22 tahun itu sudah cukup lama tinggal di Jakarta untuk mencari nafkah. Setelah lulus SMA, ia yang dari kampung diajak serta oleh Pak D-nya yang sudah terlebih dahulu merantau mengadu nasib di Jakarta sebagai petugas penjaga keamanan. Awalnya Sulfi memang bekerja ikut di perusahaan yang sama dengan Pak D-nya sebagai security atau petugas penjaga keamanan. Namun, karena Sulfi yang tidak kuat untuk begadang saat shift malam, ia memutuskan untuk keluar dan kembali diterima bekerja sebagai waiter restoran Jepang yang ada di mall besar di Jakarta. Rupanya di tempat kerjanya yang kedua ini Sulfi seperti mendapatkan angin segar. Ia yang sebelumnya anak rumahan di kampung lalu pindah merantau ke rumah Pak D-nya yang mana masih harus menjaga sikap perilaku. Dan setelah Sulfi bekerja di mall besar itu, mulai tumbuh rasa ingin bebas seperti teman-teman kerja lainnya yang indekos sendiri. Sulfi berpikir jika ia terus tinggal di rumah sang Pak D-nya itu, ya ia akan terus merasa kikuk ataupun tidak enak. Apalagi ketika Sulfi mengajak teman kerja ataupun kekasihnya itu ke rumah sang paman. Setelah dirasa Sulfi mampu untuk hidup mandiri akhirnya di tahun 2017, Sulfi ini membulatkan tekadnya untuk indekos sendiri yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Pertama kali Sulfi indekos di dekat mall berdasarkan salah satu rekomendasi dari temannya yang bernama Sahid. Sahid dahulu memang sempat indekos selama di tempat yang kini ditinggali oleh Sulfi. Namun karena Sahid sudah menikah, ia kemudian memilih untuk mencari rumah kontrakan dengan istrinya. Tidak ada kesan angker ataupun ada hal aneh saat Sulfi pindahan ke indekos baru itu. Menurut gambaran Sulfi, kamar yang ditempatinya cukup luas dengan letak posisi kamar paling ujung dan ada jendela yang bisa dibuka menghadap ke arah pohon jamblang. Suasananya sejuk dan harga kamarnya yang bisa dibilang cukup murah dibanding dengan kos-kosan di sekitarnya. Singkat ceritanya, memasuki bulan ketiga Sulfi menempati kamar tersebut. Ia sempat merasakan ada sesuatu hal yang agak ganjil. Malam itu saat Sulfi sedang bermasturbasi dalam tidurnya atau sebelum tidur, ia itu melihat sekelebatan bayangan putih yang terbang menembus dinding tembok. Serta tiba-tiba suhu di kamar Sulfi pun mendadak menjadi dingin. Mengetahui hal aneh itu, seketika Sulfi kaget dan tidak bernafsu lagi untuk melanjutkan aktivitas nakalnya itu. Lalu kemudian ia memilih untuk tidur. Tapi anehnya kemaluannya masih saja tegang dan ia merasa ada sensasi geli seperti ada yang merangsangnya. Entah berapa lama Sulfi menikmati perasaan itu, sampai pada akhirnya ia terlelap tidur dan terbawa mimpi. Sulfi ini bermimpi, ia didatangi oleh perempuan cantik, putih, bertubuh sintal dan berwajah oriental. Perempuan itu hanya menyunggingkan senyum pada Sulfi, dan tanpa banyak basa-basi dia di dalam mimpinya, si perempuan langsung mengisyaratkan persetubuhan dengan Sulfi. Keesokan paginya saat Sulfi bangun tidur, ia lalu menghela nafas. Sulfi menyadari jika semalam rupanya habis bermimpi basah. Sulfi kemudian bangkit dari tempat tidurnya dan segera mandi serta bersiap-siap untuk pergi bekerja. Begitu Sulfi keluar dari kamar mandi, seluruh ruangan kamar kos Sulfi pada pagi itu bau semerbak bunga kamboja. Sampai-sampai Sulfi agak sedikit mual karena bau bunganya yang begitu sangat kuat.
Setibanya Sulfi di tempat kerjanya, Sulfi ini mencoba menghiraukan segala keanehan yang ia rasakan. Hingga saat jam di tangannya itu menunjukkan pukul 14:40 siang. Ia melihat ada seorang perempuan yang benar-benar persis dengan mimpinya semalam. Sulfi sampai terpana melihat perempuan itu. Perempuan itu tidak mendekati Sulfi ataupun mengajaknya berinteraksi. Hanya saja untuk sepersekian menit perempuan misterius itu terus-menerus memerhatikan Sulfi sambil tersenyum dan kemudian menghilang di tengah keramaian. Berjarak 1 minggu kemudian ada hal lain yang lebih aneh dan di luar nalar dirasakan oleh Sulfi. Sekitar pukul 8 malam kebetulan saat itu Sulfi sedang off bekerja, pintu kamar indekosnya diketuk-ketuk. Sulfi lalu membuka pintu dan kemudian di hadapannya sudah ada Andini, kekasihnya Sulfi yang sudah genap 2 tahun lebih berpacaran. Andini tiba-tiba muncul di depan kamar Sulfi dengan pakaian yang seksi dan juga menggoda. Tubuh Andini semerbak wangi membuat Sulfi tidak bisa lagi menahan nafsunya untuk bermantap-mantapan. Sesudahnya Andini terlihat tergesa-gesa kembali berpakaian dan pergi tanpa banyak basa-basi. Sebenarnya Sulfi heran dengan perilaku kekasihnya yang agak sedikit aneh itu. Karena menurut pengakuan Sulfi selama berpacaran dengan Andini, Andini ini tidak biasanya berperilaku liar seperti itu kalau tidak dimulai duluan oleh Sulfi. Tidak berselang lama kemudian kembali pintu Sulfi diketuk-ketuk. Kini rupanya benar Andini yang asli datang dengan membawa makanan. Saat Sulfi itu heran, Andini datang berpakaian yang berbeda dari saat dia datang pertama kali. Sulfi pun kemudian bertanya, "Loh, kok kamu cepet banget ganti pakaiannya? Jadi tadi kamu itu buru-buru pergi lagi buat beli makan?" Tanya Sulfi dengan heran. "Hah, ngomong apa sih kamu? Kamu mimpi ya? Aku baru datang bawain kamu makanan. Kan tadi kamu WA, titip pesan nasi goreng kalau aku pulang kerja. Suruh mampir dulu ke kos kamu." Sulfi langsung bengong. Ia seolah yakin jika tadi Andini baru saja datang dan bermantap-mantap dengannya. Tidak mau memperpanjang lagi percakapannya, Sulfi hanya bisa diam dan tidak mau meneruskan lagi permasalahan barusan. "Yang, aku langsung pulang duluan ya. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Mau mandi dan ganti pembalut, risih. Oh iya, nasi gorengnya dihabisin ya. Aku pulang dulu." Begitulah ucapan Andini. Berpamitan sekaligus membuat Sulfi semakin heran. Menjelang dini hari, ketika Sulfi sedang tidur, dari dalam selimutnya seperti ada sepasang tangan yang menggerayangi kemaluan Sulfi. Sulfi ingin mencoba meronta-ronta, namun karena matanya yang benar-benar masih ngantuk sekaligus keadaan kamar yang gelap, ia hanya bisa sesekali terbangun dan tertidur lagi. Lama-kelamaan nyatanya rasa geli semakin menjalar ke kemaluan Sulfi, sehingga ia kemudian memutuskan untuk menyingkap selimutnya dan melihat apa yang terjadi. Sulfi pun langsung tersentak kaget luar biasa, manakala ia melihat sosok wanita berambut panjang yang menjuntai serta wajahnya yang putih pucat menyeramkan, bergaun usang sedang menjilati kemaluan Sulfi. Dengan lidahnya yang benar-benar panjang pada kala itu, mulut Sulfi seolah terkunci, persendiannya terasa lemas. Ia tidak kuasa melihat penampakan seram sekaligus menjijikan di depan matanya itu, sampai pada akhirnya berakhir dengan suara cekikikan kuntilanak. Sulfi kini terbangun dengan penuh peluh yang bercucuran. Ia menarik nafas panjang sambil menyulut sebatang rokok. Ternyata barusan cuma mimpi. Tapi mimpi itu seperti nyata dan semacam rep-repan yang dialami oleh Sulfi. Seperti biasa, sebangunnya Sulfi dari tidur, ia langsung bergegas ke kamar mandi. Saat Sulfi ingin buang air kecil, ia merasakan kemaluannya itu terasa nyeri dan nampak lebam-lebam. Sulfi sampai harus izin kepada atasannya karena ia mendadak sakit. Untuk dipakai beraktivitas ringan pun rasanya cukup mengganggu. Seharian Sulfi berada di kamarnya sambil terus memegangi buah zakarnya yang membengkak. Rencananya, menjelang sore ini, ia akan berobat ke dokter untuk memeriksakan kemaluannya karena tidak kuat menahan rasa nyeri. Tapi aneh, saat siang hari secara tiba-tiba sakit Sulfi bisa sembuh dengan sendirinya. Hari-hari yang dijalani Sulfi kini pun semakin terasa janggal yang ia rasakan. Kehadiran sosok wanita misterius itu masih kerap kali ia temui walaupun tidak setiap hari.
Namun pasti ada saja sosok wanita oriental yang memperhatikan Sulfi dari kejauhan di tempat kerjanya. Saat mencoba untuk didekati, wanita itu dengan cepat menghilang. Kejadian aneh berikutnya adalah Sulfi seringkali di malam hari merasa kemaluannya ada yang merangsang. Dan saat pagi hari pasti berakhir dengan lebam-lebam dan buah sakar yang membengkak, walaupun pada akhirnya akan sembuh dengan sendirinya. Selain itu, Sulfi mengaku terkadang dalam suatu hari ia bisa sampai 4 hingga 5 kali ejakulasi. Ia tidak mengerti alasannya kenapa ia bisa seperti itu. Namun, satu hal yang pasti, hal tersebut lambat laun mengganggu kerja ataupun aktivitas Sulfi di tempat kerjanya karena mudah lelah dan juga mengantuk sehingga kurang fokus. Akibat banyaknya kesalahan dan juga Sulfi sering tidak masuk bekerja, Sulfi harus rela dirinya dipecat dari tempat pekerjaannya. Tubuh Sulfi perlahan-lahan menjadi semakin kurus, kedua matanya mulai terlihat celong dan tubuhnya mulai ringkih. Sebelum Sulfi memutuskan pulang kampung ke daerah Lumajang, Sulfi berniat mampir ke rumah kontrakan Pak D-nya dulu memberikan peralatan bekas seperti kasur lantai dan lemari kecil yang sudah ia tidak pakai dari indekosnya. Beruntung bagi Sulfi, di saat yang bersamaan kebetulan Pak D-nya sedang kedatangan tamu yaitu Pak Erwin, Chief Security, yang dulunya juga atasan Sulfi. Pak Erwin dan juga Sulfi pun saling bercakap-cakapan dari mulai menanyai kabar dan juga seputar pekerjaan satu sama lain. Begitu Pak Erwin ingin pulang, entah mengapa Pak Erwin ini menatap Sulfi lekat-lekat dan berkata, "Sul, perbanyak sholat. Kamu harus eling sampai yang di atas biar gak diganggu sama hal-hal gaib." Sulfi tersentak. Tumben-tumbenan mantan leadernya dulu itu bisa berbicara demikian. Baru saja Sulfi mau menjawab, Pak Erwin melontarkan pertanyaan yang sekaligus membuat tenggorokan Sulfi tercekat. "Kamu ngerasa gak sih Sul, kalau kamu ada yang ngikutin?" tanya Pak Erwin. Sulfi masih menggeleng dan saat itu karena ia masih malu-malu serta bingung dari mana harus mulai cerita yang dirasa memalukan baginya. Sulfi memilih untuk menutup rapat-rapat keanehan-keanehan yang akhir-akhir ini dialaminya. "Oh ya, syukur kalau kamu baik-baik saja Sul. Mungkin penglihatan mata batin saya yang salah," jawab Pak Erwin sambil menepuk pundak Sulfi dan langsung berpamitan. Sepulangnya Sulfi ke kampung, keadaannya semakin mengkhawatirkan. Ia masih terus sering dimimpikan wanita itu dan dimimpi basah oleh sosok perempuan oriental misterius itu, atau yang sering mengalami rep-repan dirinya itu dicumbui oleh sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Di sisi lain, kemaluan Sulfi pun masih sering tiba-tiba terangsang dan mengalami ejakulasi berkali-kali walaupun dalam keadaan tidak sedang masturbasi. Di balik kenikmatan fana yang dirasakan oleh Sulfi, nyatanya ada rasa sakit misterius yang tidak pernah terlewat yang Sulfi rasakan. Sakit yang biasanya akan hilang saat menjelang siang hari ini, kini perlahan sakit misterius itu semakin lama menyiksa Sulfi dan bahkan sampai berhari-hari. Sulfi sempat dibawa ke dokter oleh sang ayah, namun Sulfi hanya diberikan obat penahan rasa sakit dan salep untuk mengempeskan bengkak di kemaluan Sulfi. Tidak hanya rasa sakit yang rupanya sudah berbulan-bulan Sulfi rasakan, melainkan ada kejadian mistis lain di rumah Sulfi. Sulfi masih sering mencium bau semerbak wangi bunga kamboja yang anehnya hanya dirinya saja yang membaui wangi itu. Hampir setiap malam Sulfi pun sering mendengar suara perempuan yang bersenandung ataupun tertawa-tawa di dalam kamarnya sampai Sulfi tidak berani tidur sendiri di kamar. Oh iya teman-teman, sampai di sini menurut pengakuan Sulfi, yaitu mengaku ke orang tuanya kalau saat di Jakarta Sulfi ini sakit turun baruk. Jadi intinya Sulfi tidak jujur sama sekali menceritakan keanehan-keanehan yang dialaminya saat di Jakarta ke orang tuanya, mungkin karena dirinya malu. Di saat keputusasaan Sulfi dengan sakit misteriusnya yang tidak kunjung sembuh itu, ia lalu teringat dengan Pak Erwin. Muncul keinginan kuat dari diri Sulfi untuk menceritakan semua yang dialaminya ke mantan atasannya dahulu. Barangkali mungkin sang atasannya dulu itu bisa memberikan solusi. "Sul, saya lihat saat bertemu kamu lagi di rumah Pak Kosirin, ada kuntilanak yang menempel di belakang tubuhmu. Lidah kuntilanaknya itu menjulur dan membelit kemaluanmu.
Kalau kamu mau cepat sembuh, kamu ke tempat Pak Kosirin lagi saja. Biar nanti saya antar kamu ke guru spiritual saya." Tanpa berpikir panjang, Sulfi pun mengikuti arahan dari Pak Erwin. Sebelum ia ke Jakarta untuk kedua kalinya, Sulfi sudah berkata jujur tentang apa yang dialaminya dan sempat meminta doa restu sang ayah dan ibunya, supaya Allah bisa mengangkat penyakit Sulfi melalui perantara Pak Erwin. Dan setibanya di Jakarta, Sulfi menginap 2 hari di rumah Pak D-nya dan lalu dijemput oleh Pak Erwin menuju ke rumah guru spiritualnya yang ada di kawasan pesisir Banten. Selama di perjalanan, kemaluan Sulfi semakin membengkak dan kini mengeluarkan nanah. Tidak kuat dengan bau amis menyengat, beberapa kali mobil tersebut diberhentikan untuk menghilangkan bau amis. Sesampainya di rumah sang guru spiritual, tubuh Sulfi sudah lemah, wajahnya pucat berkeringat dingin karena menahan rasa sakit. Sulfi kemudian segera dibawa ke ruang praktek Pak Kiai. Ia segera diruqyah dan sebelumnya dipinta untuk berwudu terlebih dahulu. Begitu dibaca-bacakan ayat pengusir jin, tubuh Sulfi ini mengejang, menggigil, dan semua benar-benar terasa sakit sampai Sulfi sendiri tidak sadarkan diri. Begitu Sulfi tersadar, ia sedang berbaring di kamar tamu milik Pak Kiai. Di sana Sulfi diberi nasihat dan diberitahu jika tadi ia meronta-ronta dan mengamuk karena kesurupan jin perempuan yang mendiami tubuh Sulfi. Nasihat pun diucapkan oleh Pak Kiai sebagai manusia harus pandai-pandai menahan nafsu syahwatnya agar tidak mengalami kejadian seperti ini. Menurutnya ada kuntilanak dari tempat tinggalnya Sulfi dulu yang tinggal di kemaluan Sulfi. Si jin perempuan itu awalnya tertarik dengan keseringannya melihat Sulfi itu bermasturbasi. Kemudian ia menghirup sari-sari mani yang dikeluarkan dari tubuh Sulfi, dan pada akhirnya si jin perempuan ketagihan untuk terus menghisapnya. Lama-kelamaan, kelamin Sulfi akan membusuk. Beruntung Sulfi belum sampai begitu terlambat untuk dibawa berobat. Setelah berobat dari Pak Kiai guru spiritual Pak Erwin, Sulfi pun sempat menimba ilmu pesantren kilat selama 2 bulan. Yaitu tujuannya untuk membentengi dirinya dengan agama serta pemulihan pasca dirinya diganggu oleh jin di pondok pesantren yang dikelola oleh Pak Kiai tersebut. Saat ini Sulfi sudah menikah dan berkeluarga. Oh ya, ngomong-ngomong, cerita ini sebenarnya ia anggap sebagai cerita kelam dirinya. Namun, ia berpesan untuk pembaca agar terutama kaum Adam supaya pandai-pandai menjaga nafsu syahwatnya itu. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata ataupun yang kita tidak lihat, tentunya jin atau setan akan terus menggoda iman manusia dengan kenikmatan duniawi setiap detik, setiap saat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan menurut kalian bagaimana cerita ini? Kalian bisa tulis komentar kalian ya teman-teman di kolom komentar. Dan juga ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, sebaiknya kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Dan apabila banyak pesan moral yang ada di dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa memilah dan juga memilihnya sendiri. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran bagi kita semua ya teman-teman, agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.